Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nuntufa. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur. Dan yang saya hormati yakni dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi Ibu Munifa. Dan yang saya hormati segenap teman-teman rekan kelas Ekonomi Syariah 6C. Baik, di pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang saya buat. Kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi dalam konsep ekonomi. Dengan judul Dampak Kapitalisme, Neoliberalisme, dan Globalisasi terhadap Ekonomi Masyarakat. Baik, yang pertama saya akan bacakan sedikit latar belakang dari PPT saya. Kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi adalah konsep ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dan perekonomian global. Kapitalisme berfokus pada kepemilikan swasta dan pasar bebas. Neoliberalisme menekan pada peran minimal pemerintah dalam ekonomi, dan globalisasi meningkatkan interaksi ekonomi antar negara. Ketiga konsep ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki keterkaitan. Dampak kapitalisme. Nah, ini ada sedikit beberapa dampak dari kapitalisme dan neoliberalisme dan globalisasi terhadap ekonomi dan masyarakat dapat berupa di antaranya yaitu ada dampak positif, dampak negatif, dan dampak sosial. Yang pertama yaitu dampak negatif. Ketimpangan ekonomi. Yang pertama satu yaitu ketimpangan ekonomi. Kapitalisme dan neoliberalisme dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Yang kedua yaitu eksploitasi buruh. Kapitalisme dapat menyebabkan eksploitasi buruh melalui upah rendah dan kondisi kerja yang sangat buruk. Terus yang ketiga, kerusakan lingkungan. Globalisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui peningkatan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Yang keempat yaitu pengaruh budaya asing. Globalisasi dapat menyebabkan pengaruh budaya asing yang tidak diinginkan mengancam identitas budaya lokal. Yang kelima yaitu krisis ekonomi. Neoliberalisme dapat meningkatkan risiko krisis ekonomi melalui deregulasi dan tidak liberalisme keuangan yang tidak terkendali. Itu kalau dampak sosialnya, yang pertama yaitu peningkatan kemiskinan. Kapitalisme dan neoliberalisme dapat meningkatkan kemiskinan melalui peningkatan ketimpangan ekonomi. Yang kedua yaitu pengangguran. Globalisasi dapat menyebabkan pengangguran melalui perubahan struktur ketegangan sosial. Dan dampak positif, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme dan globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing dan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Neoliberalisme dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar yang bebas dan bersaing. Meningkatkan motivasi. Globalisasi dapat memfasilitasi pertukaran ide dan teknologi, peningkatan inovasi dan kemajuan teknologi. Jadi kesimpulannya,
Dampak kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi terhadap ekonomi dan masyarakat sangat kompleks dan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oke, ini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.